Barakallahu fiik. Yakni yang paling utama agar seseorang dijaga dari azab kubur, yang pertama adalah iman, tauhid. Ya, berusaha untuk beriman kepada Allah di atas keimanan yang benar, ya, berjalan di atas akidah yang sahihah, ya, dan berusaha untuk menjaga tauhidnya, ya, menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keamanan yang didapat oleh seseorang dunia dan akhirat sesuai dengan kadar keimanannya. Saya ulang, keamanan yang didapat oleh seorang hamba di dunia dan akhirat sesuai dengan kadar keimanannya, ya, sesuai dengan kadar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Ya. Maka orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ulaika lahumul amn, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka, ya, diberikan hidayah di atas jalan yang benar. Maka kata para ulama, yakni keamanan, al-amnu yang didapat oleh seorang hamba sesuai dengan kadar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kualitas tauhid seorang hamba, maka semakin dia terjaga dari keburukan dunia dan akhirat, termasuk keburukan di alam kubur, di alam barzakh, ya. Maka hal yang paling utama untuk kita usahakan agar kita terhindar dari azab kubur adalah kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengerjakan dosa syirik. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syirik adalah pintu kebinasaan seorang hamba. Ya. Yang kedua, yang hendaknya kita usahakan menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Dan di antara bentuk dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia, yang dikabarkan oleh Nabi sebagai sebab azab kubur, adalah seseorang yakni tidak istinja tatkala dia buang air kecil, enggak cebok tatkala buang air kecil. Ini di antara dosa yang menjadi sebab seseorang terkena azab kubur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Nabi melewati, ya, kuburan dua orang, ya, Nabi katakan sesungguhnya keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sedang diazab di dalam kuburnya. Dari mana Nabi tahu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya keduanya sedang diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Dan sesungguhnya keduanya diazab dengan dua hal yang dianggap remeh oleh manusia. Adapun orang yang pertama, maka dia adalah yakni orang yang gemar memecah belah, ya, memecah belah umat manusia, ya. Adapun yang kedua, maka dia diazab karena dia tidak cebok dari air kencingnya. Dan ini dua perkara yang banyak diremehkan oleh manusia, ya. Padahal termasuk dosa besar, ya. Namimah, mengadu domba, memecah belah, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana tatkala seseorang buang air kemudian enggak cebok, ini pun termasuk dosa besar yang bisa menjadi sebab seseorang jatuh dalam azab kubur. Maka jauhi dosa-dosa besar,
Ya, secara khusus dosa-dosa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sebagai sebab seseorang terkena azab kubur. Yang ketiga, perbanyak isti'adzah kepada Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, baik secara mutlak sepanjang waktu kapan kita minta kepada Allah, secara khusus di tasyahud akhir kita. Ya, baca doa yang Nabi contohkan di dalam salat-salat kita setelah kita membaca doa tasyahud akhir. Ya, selesai kita baca doa tasyahud sebelum salam, baca doa minta perlindungan dari azab kubur. Apa doanya tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Maka sangat penting untuk dihafalkan doa tersebut, ya, kemudian diamalkan, dipraktekkan dengan harapan tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menjaga kita dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.